What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, udah lama gue nggak ngomong seperti itu ya. Oke, guys, jadi di video hari ini gue ingin membahas dan memberitahu kalian nih gimana caranya kita meningkatkan produk kita dan supaya iklan kita di Tokopedia itu bisa jauh lebih efektif. Itu kayak gimana? Kenapa gue bisa membahas mengenai iklan Tokopedia dan juga pencarian produk? Karena ini relate teman-teman. Ini akan nyambung supaya iklan kalian ini akan jauh lebih efektif ke depannya. Dan gue yakin banget teman-teman semua yang klik video ini, kalian semua adalah penjual di Tokopedia. Karena nggak mungkin ya, kalau misalnya kalian bukan penjual di Tokopedia, kalian klik video ini. Atau mungkin kalian ini baru kepikiran untuk jualan di Tokopedia, atau mungkin kalian jualan di berbagai platform. Which is good banget, karena jangan sampai kalian cuma berjualan di satu platform doang. Karena kita bisa buka di berbagai platform supaya ujung-ujungnya kita dapetin cuan di segala platform. Dan teman-teman jangan pernah puas, dan teman-teman harus menonton juga video ini untuk menambah wawasan dan pengalaman baru buat kalian sendiri. Karena skill itu dan pengalaman itu benar-benar penting banget, apalagi kalau misalnya kalian berbisnis digital. Februari 2023, tentu aja bakal banyak banget ilmu-ilmu baru, banyak banget update-update mengenai platform yang akan gue sharing ke kalian. Dan gue berharap teman-teman di sini juga enjoy untuk nonton video gue dan kalian selalu mendapatkan insight dan wawasan baru. So teman-teman, sebelum itu ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini teman-teman, karena gue lihat views-nya banyak tapi like-nya sedikit. Kok bisa? Nah, karena teman-teman pelit untuk like teman-teman. Hanya tinggal sekali klik tombol like aja, that's it. Gue nggak minta apa-apa. Yang penting kalian like aja. Dan kalau misalnya kalian ingin komen juga silahkan komen. Nggak perlu ragu dan nggak perlu takut teman-teman. Masa views 1000 yang like kurang dari 200? Harusnya 1000 like-nya 500 dong teman-teman. Ayo, like dulu ya teman-teman. Gue hitung sampai hitungan ketiga yuk. 1, 2, 3. Oke guys, thank you so much yang udah like. Kita masuk aja ke topik utamanya, judul produk. Untuk kalian semua, ini penting banget. Tokopedia saat ini memiliki 70 huruf ketika kita upload produk. Betul ya, kalian sampai sini setuju, dan sampai saat ini juga Tokopedia belum ada update mengenai judul produk, ada penambahan atau tidak. So, kita bisa maksimalin dari sisi judul produk kita. Dan ada catatan penting buat kalian semua. Terkadang kita bingung untuk memasukkan judul produk. Akhirnya, kita memasukkan judul produk yang tidak relevan dengan yang produk yang kita jual. Apa yang terjadi kalau kita memasukkan judul yang tidak sesuai? Contohnya, misalnya gue jualan baju kaos lengan pendek, tapi karena gue ingin mencakup dan menjangkau judul-judul lain, akhirnya gue masukkan kaos lengan pendek, terus gue slash lengan panjang juga. Supaya gue memikirkan, supaya ketika ada orang-orang yang cari kaos-kaos yang lengan panjang bisa menemukan produk gue juga, kali aja nyangkut pengen beli juga. Tentu aja kata kunci lengan panjang itu tidak relevan dengan produk yang gue jual, bukan? Nah, ini tidak boleh teman-teman. Kenapa gue bisa bilang nggak boleh? Teman-teman, ini sistem. Kita nggak bisa melawan sistem. Sistem itu membaca produk kita. Per produk, ada namanya script HTML dan sebagainya. Dia membaca, punya algoritma. Kalau misalnya teman-teman di sini menjual kaos lengan pendek, lalu kalian masukin lengan panjang juga, yang padahal kalian jual kaos lengan pendek, sistem akan bingung. Robotnya, yang sistem dari si platform Tokopedia ini akan bingung. Toko lu ini sebenarnya jual apa? Kaos lengan pendek, apa kaos lengan panjang? Karena bingung, akhirnya sistem bingung. Yang mana nih? Mau naikin yang kata kunci yang mana? Dan akhirnya crash teman-teman. Karena crash, jadinya nggak maksimal. Yang tadinya kalian pikir judul produk kalian ini bisa menjangkau banyak customer, ternyata malah bikin dampak buruk untuk kedepannya untuk toko kalian. Jangan sampai judul produkmu ini bisa menghambat pencarian SEO untuk buyer-buyer yang sedang mencari kata kunci tersebut. Dan jangan sampai iklan kalian jadi nggak efektif karena kalian salah memasukkan judul. Tadinya berpikir bisa jangkau lebih luas, ternyata tenot, salah besar. Nggak boleh masukin judul produk yang nggak relevan dengan produk tersebut. Ingat itu. Kategori produk. Yang kedua, ngomongin soal kategori produk. Ntar dulu, ini bukan sembarangan kategori produk. Karena terkadang kita sebagai seller, itu salah memasukkan kategori produk. Apakah benar? Yes, bahkan gue pun dulu pernah salah memasukkan kategori produk. Bukan karena gue asal-asalan, tapi karena gue bingung. Produk ini masuknya ke kategori yang mana ya? Akhirnya gue asal aja masuk yang gue pikir kayaknya ini emang kategori ini deh. Dan ternyata itu nggak boleh teman-teman. Itu bisa crash juga by system. Ingat statement gue tadi. Algoritma itu jangan dilawan, sistem itu jangan dilawan, kalian harus ikutin supaya sistem juga bisa mensupport toko dan produk jualan kalian. Nah, algoritmanya itu bisa crash karena apa? Ketika kamu salah memasukkan kategori produk, itu berpengaruh terhadap pencarian produk, iklan produk, rekomendasi produk, dan campaign produk. Fatal bukan? Gue yakin banget sampai detik ini, masih banyak banget seller-seller, atau mungkin kalian semua seller yang sudah lama, itu salah memasukkan kategori produk.
Jangan merasa kalian nggak salah. Kalian boleh nih cek lagi nih untuk produk-produk kalian tuh yang kayaknya kurang maksimal atau mungkin kurang laku, bahkan views aja nggak ada. Apakah kalian salah memasukkan kategori produk untuk produk jualan kalian? Misalnya kalian jual tempat sabun, tapi kalian nggak nemu nih kategori yang pas itu yang mana. Akhirnya kalian masukinnya tempat sikat gigi. Sebenarnya kan salah nih teman-teman. Ada kategori tempat sabun, tapi kalian malah masukinnya kategori tempat sikat gigi. Yaudah kalian pikir ini juga bisa jadi tempat sikat gigi, ternyata nggak boleh. Gue tau banget ini bisa dibilang human error, atau mungkin kita juga bingung ini kategori yang mana. Itu wajar banget teman-teman. That's why gue bilang ini ke teman-teman supaya teman-teman itu ingat, oh oke, ternyata kategori yang salah itu berpengaruh ya terhadap pencarian, terhadap iklan kita, dan terhadap algoritma kita sendiri. Jadi penting banget teman-teman di sini untuk cross check lagi apakah kategori kalian itu benar atau salah. Group ads. Tokopedia ini gue bisa bilang agak unik ya, dimana kalau misalnya kita iklan, itu kita bisa masukin di dalam satu grup. Beda banget sama si platform sebelah. Kita harus satu produk, satu modal, terus kata kunci kita masukin untuk produk tersebut. Tapi kalau di Tokopedia, satu grup itu bisa banyak kata kunci dan satu modal. Yang which is good banget, tapi ya mungkin kadang kita jadi bingung ya. Ini yang mana yang bagus produknya, yang mana kata kuncinya, dan jadi bingung sendiri lah pokoknya teman-teman. Tapi lebih works dan lebih efektif sih emang kalau misalnya di Tokopedia. So, jadi untuk grup ad sendiri, itu gue membahas mengenai dua hal. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman di sini mau coba iklan di Tokopedia, gue punya dua tips buat teman-teman di sini. Kalian bisa bagi dua. Grup A, let's say, itu produk-produk yang murah, misalnya. Lalu grup B itu berisi produk-produk yang relevan. Misalnya, di dalam satu grup itu cuma berisi baju-baju doang. Gak ada celana. Kalau celana ya beda grup lagi. Tujuannya apa sih? Kalau misalnya grup murah, karena kan kalian bingung dong. Barang-barang murah ini kan bisa dibilang kayak berbagai macam ya. Mungkin kalau misalnya kalian punya di grup barang-barang murah tapi masih relevan produk-produknya, ya udah jadi satu grup. Tapi kalau misalnya barang kalian ini murah-murah tapi campur aduk, ya udah jadinya satu grup. Tujuannya apa? Ya karena barang murah ini kan tujuannya untuk penglaris, supaya kencang aja ada traffic yang datang dari toko kamu, dari produk-produk yang memang penglaris yang jualnya murah-murah. Nah, kita bikinnya satu grup aja. Apakah berpotensi boncos? Ya nggak tahu, karena gue nggak lihat dashboard iklan kalian, gue nggak lihat jualan produk kalian tuh apa. Yang pastinya gue pernah mencoba metode ini dan ini works juga. Sometimes boncos, sometimes enggak. Yang penting emang tujuannya itu penglaris produk tersebut yang barang-barang murah. Kalau grup B berisi produk-produk yang satu kategori. Tentu aja tujuannya supaya lebih powerful, teman-teman. Dari kata kuncinya kan sama. Misalnya baju ya baju semua. Di dalam satu grup itu berisi baju-baju doang. Sehingga ini membuat iklan kalian dan grup iklan kalian ini lebih impactful, lebih powerful. So, makanya kalau misalnya teman-teman di sini, kalau misalnya dari sekarang punya grup yang berbeda-beda isinya, lebih baik teman-teman, kalian di dalam satu grup itu, walaupun produknya sedikit, gak masalah, tapi satu kategori. Satu kategori, bahkan kalau bisa, satu jenis produk yang sama, karena itu akan lebih powerful dan lebih impactful. Serius deh. Nah, itu adalah 3 tips dari gue supaya pencarian produk dan iklan di Tokopedia kalian itu jauh lebih efektif dan jauh lebih powerful, teman-teman. Kalau ngomongin soal bid, berapa modal, itu memang tidak ada yang pasti, karena capability setiap seller itu beda-beda, dashboard seller itu beda-beda, algoritmanya beda-beda, marginnya beda-beda, dan sebagainya. Dan nggak ada yang valid, teman-teman. Kecuali gue bener-bener melihat toko kalian secara langsung, gue cek dashboardnya itu baru benar. Makanya that's why gue punya jasa konsultan, dimana gue lihat toko kalian itu seperti apa. Jadi kayak konsultan strategis and analis untuk baca data, lalu strategi untuk marketingnya kayak gimana ke depannya, apa yang harus dibenahi, dan sebagainya. Nah, kalau ngomongin soal group ads, itu kalian jujur aja bebas banget untuk ekspor, sampai kalian menemukan titik terang di mana group ads kalian ini lebih powerful. Nah, itu kalian testing aja sendiri. Jangan takut teman-teman untuk keluarin budget marketing, karena itu investasi, supaya nanti ke depannya ya nggak boncos lagi. Jadi jangan takut untuk kayak boncos di awal, namanya juga kita testing, wajar lah. But well, tapi di sini teman-teman gue punya info juga buat teman-teman. Jadi bukan berarti apa yang gue omongin ini selalu benar, nggak juga teman-teman. Karena belum tentu yang gue praktekkan itu sama dengan apa yang kalian rasakan saat ini. Tapi di sini gue coba untuk sharing ke teman-teman dari pengalaman gue, apa yang sedang gue lakukan. Karena setiap hari gue selalu menganalisa market, selalu setiap hari gue lihat dashboard dan sebagainya. Jadi mungkin waktu gue tuh lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal berbau bisnis digital ini. Jadi mungkin gue lebih berpengalaman dan sebagainya. Tapi bukan berarti gue 100% benar, nggak juga teman-teman. Karena di sini emang dari awal channel ini dibuat tujuan gue untuk sharing ke. Karena emang dari awal gue membuat channel ini untuk sharing ke teman-teman di sini supaya mendapatkan cuan lewat digital. Makanya gue bilang kalian semua adalah tim cuan Rio. Tetap kalian yang punya semua kendali karena kalian adalah business owner, kalian yang punya kendali, kalian yang berhak memutuskan mau yang mana, mau lakuin yang mana, marketingnya bagus yang mana, terus analis kalian tuh seperti apa. Itulah
Itu adalah tugas kalian sebagai business owner. Di sini gue hanya membantu kalian aja. Gue sama sekali nggak mau bilang gue pasti bener, gue pasti valid. Dengan strategi gue, kalian nggak bakal boncos lagi. No, teman-teman. Karena menurut gue di dalam bisnis digital itu yang penting itu A&B testing, harus di testing. Karena kalau nggak testing, gue nggak mungkin ngomong-ngomong tapi nggak ada bukti apapun. Jadi gue rasa nggak ada yang valid. Intinya kalian harus testing. Oke guys, gitu aja. Semoga membantu dan menambah wawasan dan ilmu baru buat kalian semua mengenai iklan dan pencarian produk di Tokopedia. Dan kalau misalnya kalian ingin join grup Telegram gue, silahkan join teman-teman. Linknya di deskripsi, itu gratis. Mana kalian akan mendapatkan info-info update mengenai webinar gue, video-video terbaru dari gue, dan sebagainya lah. Lalu kalau misalnya mau beli digital course gue atau kelas online gue, bisa ke desti.store/riogandi. Dan yang mau nanya soal bedah toko, jasa-jasa konsultan, atau mungkin kelas offline, bisa hubungi ke nomor ini. Nah, itu khusus untuk nomor untuk kerjasama. Nah, itu khusus untuk itu nomor khusus WhatsApp only, di mana kalian nanya soal konsultan gua, jasa-jasa gua lah pokoknya, lalu untuk kelas offline dan sebagainya. Dan sekali lagi gue ucapkan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Rio Gandhi, peace out.